Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasul, salamun alaik. Rabbi Fatayaji Rotal alami. Ya wahal lanju wal karami. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah al-Karim, yaghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, alimna ma jahilna wa fahimna ma la ufhimna wa zakirna ma nasina. La ilaha illa anta allamul ghuyub. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjuti kajian kita yang lalu, yaitu hari Selasa. Gak ada. Baik deh. Kita sekarang melanjuti yang lalu tentang air yang bercampur, air itu dengan sesuatu yang suci, yaitu sabun, minyak wangi, itu kan suci, tapi belum mensucikan. Di dalam agama kita ada suci menyucikan. Suci bisa benda padat, benda cair, sabun, minyak wangi, apapun. Itu namanya air yang suci menyucikan bercampur dengan benda atau zat cair yang suci. Ya, sabun kecebur ke dalam kolam tempat kita mandi, lalu ada sedikit perubahan, warnanya keruh. Boleh nggak buat mandi hadas besar atau untuk berwudu? Itu pertanyaannya. Itu disebut al-ma'ul ladzi khalatahu tahirun kasabun wa ja'faran wa daqiq wa ghairiha minal asya. Jadi air yang bercampur dengan benda suci atau seperti sabun, minyak wangi, za'faran, atau tepung
dan lainnya. Lalu allati la tanfaku anha ghaliban. Jadi campuran tadi tidak bisa terpisah. Air suci, air yang menyucikan itu keruh. Bercampur minyak wangi harum, airnya harum. Bercampur dengan apapun ada perubahan. Maka dibolehkan apa tidak air yang terkena itu. Wa hukmuhu, hukum air yang bercampur tadi, annahu tahurun. Hukum air tadi suci, madama hafizon li itlaqihi, selama masih terpelihara ya air tadi dengan sebutan air mutlak atau air suci menyucikan itu. Tapi selama dia masih apa hukumnya? Suci. Selama air tadi terlindung, terpelihara, masih sebutan air mutlak. Jadi air mutlak itu air hujan, air sumur, mata air, ya itu air mutlak, suci menyucikan. Bagaimana kalau air yang berbau kaporit? Ya, air ledeng sekarang kan itu aroma kaporitnya masih jelas nampak. Apa dia dibilang air suci menyucikan? Tidak, karena dia sudah bercampur dengan kaporit. Coba Bapak buka keran, wangi kaporit. Karena air itu kalau digunakan dua benda, dua zat, kaporit sama tawas, masing-masing punya fungsi. Tawas untuk menjernihkan air yang keruh, ya. Kalau kaporit buat menghilangkan kutu-kutu atau zat-zat yang menimbulkan aroma atau menjadi membahayakan kulit. Jadi tubuh kita nanti bau kaporit. Ya memang sih kuman nggak ada dengan diberinya kaporit, dia mati. Diberikan tawas air jernih, tapi yang dinilai aromanya kaporit. Itu yang dinilai aroma kaporit. Saya pernah berwudu di satu masjid, tapi bukan air dari tanah. Dia air ledeng yang tersalut dari PDAM, tapi kadar kaporitnya tinggi. Sehingga aromanya bau kaporit. Saya tanya diri saya, oh ini air suci bercampur dengan zat yang disebut kaporit. Boleh nggak dipakai wudhu? Saya nggak jadi. Kenapa? Jangankan kaporit, air bening suci muncul dicampur teh, diaduk, walaupun berubah, tapi baunya kurang nggak begitu, tapi berubah. Itu udah nggak bisa digunakan untuk wudhu. Atau air putih jernih dicampur gula, zat gulanya nggak kelihatan karena sudah teraduk. Itu juga sudah bercampur.
Jadi yang bercampur dengan sebab air yang suci menyucikan menjadi suci, tapi tidak mensucikan. Suci itu boleh diminum, ya, tapi tidak boleh untuk menggunakan air wudhu atau mandi hadas. Karena air itu tadi sudah bercampur walaupun tidak berwarna seperti minyak wangi, nyebur, cuman aromanya saja yang wangi, tapi warnanya nggak ada, jernih. Tapi karena aroma tadi yang sudah khalitahu bitahurin, yang bercampur dengan benda yang suci atau zat cair seperti minyak, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Bagaimana? Kalau nggak boleh air, cuma ada satu-satu di masjid itu. Ya kita dari rumah. Nabi memang menganjurkan kalau mau ke masjid, wudu itu dari rumah, lalu jalan kaki, apalagi subuh, pahalanya besar. Kalau di masjid air tadi hanya sekedar emergensi. Kalau kita batal di sini, wah, lalu kita wudhu, itu sekedar emergensi. Tapi nilai yang Nabi sampaikan, ngambil wudhu dari rumah. Jadi kita berjalan ke masjid, walaupun dekat atau jauh, kita namanya sudah mengikuti sunnah Rasul. Pahalanya besar orang berjalan dalam keadaan suci ke masjid. Tapi katanya bukan ke masjid aja. Kemanapun kita jalan pergi, ada tujuan jauh atau dekat, itu kita harus berwudu. Harus keadaan suci dalam hukum air wudu. Harus kita disebut suci dari hadas kecil. Mau pasar, mau masak ibu, pakai wudu. Karena wudu itu membantu kita nanti di hari kiamat menjadi gharrul muhajjalin yu'rafu Rasulullah ummatahu. Kita jadi berlinang dengan cahaya wudu yang di situ Nabi kita Muhammad mengenalnya. Jadi yu'rafu Rasulullah ummatahu bil wudu'i ala jibihi gharrun muhajjaluna min asaril wudu. Itu. Jadi Nabi kita mengenal umat itu dari cahaya wudu, membuat kita itu jernih, bersih. Orang yang sering berwudu menjaga kebersihan, menjaga diri kita, jangan kumuh dari sebab rambut, jangan kumuh dengan sebab jenggot yang terlalu panjang, jangan sebab kumuh oleh kumis. Ini tolong aja diperhatikan. Ya. Nah, kita begitu caranya. Ya, jenggot kalau rapi tidak menjadi kubu, bagus. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama atau orang-orang ahli ibadah yang ada Mekah, Madinah, itu jenggotnya 3 atau 4 cm panjang. Dirapikan, kumis dirapikan, jenggot dirapikan. Kelihatannya ganteng, bersih. Gitu. Itulah yang diperintahkan. Boleh miara jenggot, tapi biar bersih caranya. Boleh miara kumis, tapi kan kumis itu yang disebut dalam bahasa fikih wagal syarib intulah, menggunting bulu kumis kalau udah panjang.
Nah, ini bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu apa? Kan nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Ibu-ibu yang make itu satu, pakaian yang bersih, yang suci. Kedua, menurut Quran surah An-Nur, ibu harus menutup aurat. Ketiga, mempergauli siapapun memiliki batasan, terutama sama orang laki. Gitu. Tapi bukan artinya kita menutup cadar. Di Quran bukan menutup muka dengan cadar, bukan. Di surah An-Nur Bapak boleh lihat. Yang harus ditutup. Nah, ini. Muka biar terbuka, biar dikenal sama saudara, biar dikenal sama temannya, biar dikenal sama famili-famili yang lain. Tapi kalau kita depan pemilik saudara kita masih tutup, itu kurang etis, kurang sopan. Emang wajahmu kenapa? Kan begitu ditanyanya sama orang yang agak nggak suka. Nah, apa ditutup? Emang di sini semua yang datang ini saudaramu bukan? Kan bisa begitu kalau orang yang kurang senang. Nah, saudaramu biar kau dikenal, biar saudaramu kenal. Kalau kau pakai gini, saudaramu juga segan ngobrol. Kebanyakan begitu, ogah ngobrol, bergaul nggak mau. Kenapa? Dia tertutup. Yang lain terbuka. Kan yang terbuka itu wajah bagi perempuan. Kalau tertutup nanti nasabiah pihak keturunan dari satu bapak, satu ibu, seger nanya ngobrol, ya begitu. Ada satu kejadian, saudara-saudara dari kakeknya dia kumpul sebulan sekali dalam rangka arisan, tapi hanya satu yang pakai itu. Yang lain saudara dari nasabiah ini mau ngobrol. Oh, kamu nggak ngobrol, tuh kan saudara kamu dekat, karib kerabat. Mukanya ketutup, nggak serak saya bergaul. Bisa begitu. Nah, ini ajaran Rasul, Quran apa bukan? Kalau kita melihat di surah An-Nur, ya itu kan Quran, yang tertutup aurat, terutama ini yang ditutupi, itu kecuali wajah sama tapak tangan. Jadi kita beradaptasi dengan keluarga enak. Ini penilaian ya, karena di Quran nggak ada nutup ini. Boleh dilihat. Kembali pada masalah kita. Kalau air yang bercampur dengan sabun atau benda cair aromanya ada minyak wangi, itu namanya sudah apa? Yukhalitahu bitahir. Dia sudah bercampur dengan benda yang yang membuat air suci itu bercampur. Lalu boleh atau tidak? Walaupun hukumnya suci, madama hafizan li'itlaqi, selama dia masih terlindung dari sebutan kata air yang bercampur. Fa in kharaja an itlaqihi, jika air itu keluar dari sebutan air suci menyucikan, bihaitsu sara la yatanawalu ismul ma, dengan
tidak menjadikan atau tidak mendapatkan nama air yang mutlak tadi, karena tohiron binafsi, hanya sebatas suci buat dirinya, artinya suci diminum gitu. Tapi buat menyuci najis nggak bisa, buat wudhu nggak bisa. Nah ini yang perlu kita pahamin. Maka di situ kalau dia kata sebutan suci mujikannya sudah hilang, jadilah dia tidak memperoleh ismul ma'il mutlak, nama air mutlak, karena tohiran binafsi, yang semata-mata suci buat diminum, buat dirinya itu buat minum, bukan buat wudhu, bukan buat mandi hadas besar. Nah ini kalau kita memahami hukumnya, jadi kita belajar untuk mengetahui dan mengenal hukum agar kita dalam beribadah kepada Allah kita punya aturan, punya ilmu, dan ilmu tadi mengatur kita. Oh ini air yang bercampur nggak boleh, karena air bersih, iya bersih tapi udah bercampur. Nah itulah kita dikasih tahu supaya kita tidak menganggap yang diharamkan tadi menurut nafsu kita boleh, jangan. Itu namanya melawan hukum. Melawan hukum itu satu, bisa karena kebodohan paham hukum. Kedua, hanya argumennya sebatas air ini, Tuhan juga tahu nggak ada lagi air, kan gitu. Atau Tuhan juga tahu orang saya berwudu, tapi hukumnya yang Anda harus lihat dan tahu. Kalau sudah pandai melihat dan mengetahui hukumnya itu dilarang, itulah kita namanya beribadah pakai ilmu namanya. Itu yang perlu dipahami. Gairu mutahirin ligari, jadi suci buat diminum tapi tidak suci untuk wudhu atau mandi hadas besar, nggak suci itu. Artinya tidak boleh menggunakan wudhu dengan air yang telah bercampur, ya. Berarti kita ibadah memakai ilmu. Kalau ibadah memakai ilmu, benar tidaknya kita tahu, nggak perlu orang yang negur, kita sendiri yang tahu. Batal sholat juga begitu, kita yang tahu. Jangan sampai orang menegur, kan malu. Kita ahli ibadah tapi suka ditegur karena kesalahan. Seperti sholat, kakinya nyingkrang, arti kakinya itu nggak begini, nggak jejak itu, tapi terangkat tuh kaki. Nah itu pendapat orang yang ngerti itu nggak dibenarkan. Kenapa sih nempelin begini nggak bisa? Dia hanya karena nggak tahu, dia nggak belajar, dia hanya bisa ibadah tuh begitu modelnya, caranya, tapi ilmunya tidak tahu. Maka terjadilah dalam sujud itu ada yang pakai tutupan kain atau sorbannya terlalu ke bawah, atau kakinya begini, atau tangannya. Ada yang sujud tangannya begini. Ini biasa pemuda olahragawan, biasanya pemuda yang olahragawan itu kalau sujud begini, apa? Bangunnya juga begini. Tekan. Oh, satu supaya ini kebal. Mukul orang enak. Bisa begitu. Nah, ini namanya ibadah tanpa pemahaman ilmu ibadah.
Emang niat kita tangan begini kuat supaya kita apa? Mukul orang jatuh? Belum tentu. Kalau tuh orang bisa nangkisnya, gesit bisa nangkis, belum tentu malah dia nanti yang kena. Begitu. Itu yang harus kita tahu. Karena sekarang sih modelnya tinju cepet tapi nggak ngerti teknik berkelahinya. Itu yang dia akhirnya merasa kuat tebal, tapi dia yang kena. Kalau orang yang punya teknik berkelahi nggak perlu ngepel, nggak perlu, paling tidak dia begini lebih kuat dan lebih tahan sakit. Kedua, menggunakan ini itu untuk menyambut tengkok atau pelipis. Kalau yang bisa menghajar tengkoknya atau pelipis ya jatuh kalau kencang. Malah kalau begini ya kena sakit memang. Mungkin juga kalau kencang bisa jatuh. Tapi kalau yang ininya tipis nggak terbiasa jadi sakit, bisa luka, besar, buat darah. Itu. Nah itu. Fan Ummi Atiyah, riwayat dari Ummi Atiyah qalat, dia mengatakan dakhala alaina Rasulullah masuk ke tempat kami inna tuwfiya ibnatuhu Zainab, ketika Zainab putrinya itu wafat. Tapi Zainab bukan Zainab anaknya Rasulullah. Ada yang bilang termasuk Zainab putrinya Rasulullah kan meninggal. Yang sahih begitu. Faqala, terus Rasul bilang, iksilniha salasan au khomsan au aksar min jalika, mandikanlah Zainab itu 3 kali atau 5 atau lebih dari 5 buyur. Dari mana dulu? Kalau soal mulai dari kaki boleh, dari kepala boleh. Tapi orang yang mempunyai pemikiran yang sopan dimulai dari kaki. Diguyur dulu, dibasahin sampai wajah terus. Itu baru membersihkan, belum apa? Belum mandi hadas, belum, beda. Bersihkan dulu. Karena mayit itu harus dibersihkan dulu supaya ada najis-najis di bagian dubur, di bagian vagina. Ya, kurang bersih. Kan umumnya maaf, wanita itu lebih banyak kurang bersih itu bagian vagina. Iya. Jadi ada apa? Satu, ada kemungkinan di selaput vagina itu ada semacam kotoran yang agak putih. Putih-putih kayak nasi yang bekas dipunya. Suka nyelip di bagian bibir vagina. Nah itu menimbulkan aroma. Apalagi kalau sudah warnanya berubah, bukan putih, agak kekuning-kuningan. Itu aromanya lebih gak sedap. Ini kebanyakan kalau udah suami istri bergaul, suami akhirnya menjauh, nggak mau lagi. Ya karena faktor itu, dia mau bicara, nggak enak, istri kesinggung, dia nggak bicara, kemakan perasaan. Akhirnya jaraknya diperjauh hubungannya. Kadang-kadang kalau suami yang terbuka, kalau mau berhubungan,
Sama istinja dulu ya, biar bersih pakai sabun, selah-selahannya. Itu suami yang bijak, Arif begitu. Kalau istinja dulu. Kan kalau yang lain kan nggak istinja. Ngapain mau berhubungan kok istinja? Dia nggak paham. Itu yang bisa menarik ya dan bisa diberikan Allah nanti keturunan yang baik. Kan kalau mau berhubungan untuk meraih keturunan yang baik, ya itu awalnya kebersihan dulu. Kebersihan, terus berdoa, gitu. Tapi soal gaya, mau Eropa, mau Afrika, mau Asia, terserah. Itu kan, boleh, nggak haram. Gitu. Yang nggak boleh, dubur, haram. Jadi kalau orang tanya bebas hubungan suami istri, mau gaya apapun boleh, yang nggak boleh dubur. Karena kan orang laki suka sok variasi, orang laki sok variasi, padahal itu hukumnya haram. Tapi kata orang Yahudi, nanti anaknya takut jereng kalau hubungan begitu. Jereng itu ya matanya nggak rapi, aturan melek. Nah itu kata Yahudi. Tapi kata Nabi kita enggak, kadzabat, pembohong itu Yahudi. Cuman yang nggak boleh dubur gitu. Tapi mau gaya melintang, mau berdiri terserah. Nggak haram, boleh. Menurut Quran. Ya, menurut Quran. Nabi yang jelaskan. Ketika dianjurkan oleh Nabi mandikan dia 3 kali siraman, kenapa kok 3 kali? Enggak mungkin bersih, karena air di Mekah di zaman Nabi susah, tandus tanahnya, penuh pasir, susah meraih air. Nah kalau kita 5 kali airnya banyak, gayungnya besar, airnya banyak dari kaki dulu. Gitu. Makanya kita pun kalau mandi untuk tidak meragukan dinginnya, itu kaki dulu. Kaki dibasah, bagian dubur-dubur dibersihkan, baru badan, kepala. Kan begitu. Untuk apa? Supaya kalau kaki lebih dahulu, jadi bisa menanggung rasa dinginnya. Tapi kalau seorang ibu, seorang bapak senang mandi air dingin, dia jauh dari pengkerutan kulit. Jauh, nggak cepet peot, nggak cepet keriput kalau mandi air dingin. Ya, ini saya kasih tahu, karena saya juga begitu, mandi cukup, diopiok, gosok, kasih whitening atau sabun, bersihkan. Jadi muka kita jauh mengkerut. Atau mau tidur gunakan batu es yang dibungkus dengan kain-kainan dingin, gosok muka kita untuk menjadikan bal atau jauh dari mengkerut. Bisa pakai batu es dibungkus, digosok-gosok. Itu kebal, keras, nggak lembek. Itu cara yang kedua. Ya. Kalau yang pertama tadi gosok, kasih whitening. Sekarang ada juga cairan yang disebut cairan apa itu? Yang kayak akar.
itu habis mandi dibolehkan supaya menjauhkan kerutan. Apa itu kalau obat listing apa? Itu ada semacam kayak akar. Itu membantu. Jarang di apotek mungkin ada, atau di toko obat-obat kecantikan ada. Beli kurang lebih ya 30.000. Atau lebih dari 5. Caranya ini misalnya kaki, kepala, mau dari seluruh. Ini belum mandi hadas, belum, baru membersihkan. Kakinya digosok pakai sabun dengan alas tangan, bersih, terus ke paha, ke dengkul, terus bagian vagina. Kalau yang perempuan yang mandi, laki juga orang laki mandi. Kalau orang tanya, boleh nggak suami memandikan istri? Kalau memang jauh daripada orang wanita yang mandiin, hukum boleh, karena dia suaminya. Atau sebaliknya, suami meninggal, istri yang mandiin, asal ngerti boleh. Yang nggak boleh yang bukan muhrim. Tapi kalau sesama muhrim, perempuan dengan perempuan boleh. Gitu. Ya, ini asal tahu hukum. Kemudian disuruh mandi 3 atau 5 atau lebih. In ra'aitunna, jika kamu melihat, bima'in wasidrin, dengan air dan air apa, sidrin itu semacam air daun Cina, apa itu namanya, bidara Cina, atau daun bidara. Jadi air dicaro bidara yang sudah dibejek itu. Kalau nggak ada daun bidara, susah disabun. Namanya kan ngebersihin dulu, sabun. Vaginanya bersihkan semuanya, kan? Ya. Terus badan, ketiak, muka, gigi itu digosok. Ya, celah-celah rambut dikeramasin. Nah, setelah itu selesai, termasuk bagian belakang dia dibersihkan, barulah niat memandikan mayit. Nah, waitu an aksila hadhil mayyitati fardhul kifayah lillahi ta'ala. Itu niatnya kalau perempuan. Saya niat memandikan ini mayit, ya, wajib kifayah atas karena Allah. Dia yang kifayah, yang mandiin, cukup 1 orang, itu maknanya begitu. Kalau ada yang mau bantu airnya, boleh saja. Dan ibu-ibu harus ada yang pintar memandikan mayit. Terus tahu cara membungkusnya. Boleh orang perempuan, orang laki juga boleh. Ya, cara memandikannya. Kemudian bidara Cina, daun bidara, waja'alna fil akhirah kapuron, dan jadikan mandian yang terakhir pakai kapur. Kapur apa ini? Ya, biasanya air ya, bukan kapur buat tembok. Kapur yang suka dipakai nyirih oleh ibu-ibu zaman dulu. Itu. Nah, belinya di mana? Di tukang kembang.
daun bidara atau daun kapur. Itu di tukang kembang yang suka kalau kita mau ke kuburan dia yang jual. Ada itu. Termasuk air mawar enggak masuk. Air mawar itu yang biasa umumnya menyirami mayat kalau sudah di kuburan, sudah diatur posisinya, baru dia sirami. Air mawar. Ya. Supaya ada aromanya baik. Makanya kalau mayat meninggalnya sore jam 5, itu di kolong dia tempat tidur dikasih aroma. Bukannya menyan. Kalau menyan nanti yang datang jin. Jadi semacam aroma yang enak itu biasanya hio Cina. Boleh nggak? Kalau membawa aroma jadi sejuk boleh. Yang pewangi. Jangan menyan, baunya nggak enak. Atau setanggi, baunya nggak enak. Kan dulu zaman dulu itu menggunakan setanggi atau menyan buat menghilangkan ada mayat yang aromanya nggak sedap. Apakah itulah biar aromanya nggak dihendus, aroma mayat nggak dihendus oleh penyelamat dulu. Nah sekarang banyak caranya, ada gahru lebih enak, ya gahru aromanya enak. Kalau mau pakai hio Cina, boleh aja berwangi. Nah itu bagi orang yang sakit dalam penderitaan sakarat sudah seminggu. Biasanya kalau sebelum jadi main sakitnya buang air kencing di situ, itu aromanya nggak sedap. Apalagi di alas kasur, ya memang sih kalau masih hidup ya alasnya kasur, tapi kalau nggak ada umur pindahkan. Kasurnya dilipat atau sesudah mandiin baru dipisah, batang pisah. Aturannya supaya baik. Kemudian fa'ija faragtunna fa'ajununna. Kalau sudah selesai, ya, izinkan aku untuk membungkus. Ayah boleh bungkusin anak. Kalau bungkus, cuman kalau bisa. Kalau anak perempuan jangan laki, walaupun itu ayahnya. Karena nanti yang menjadi masalah ketika vaginanya. Nah itu dia nggak boleh megang. Kalau ayah terhadap anak. Jadi kalau perempuan nggak ada larangan. Gitu ya. Kecuali musyakat, tidak ada yang mandiin sejenisnya. Falamma paragna azannahu. Tak kala udah selesai, Nabi ajanin tuh. Kalau kita kan ajannya dikubur, qomat dikubur. Nabi sebelumnya dia ajanin, tapi ini nggak ada yang melakukan, nggak ada yang melakukan azan dan qomat kalau udah dibaringkan di dalam kubur. Tapi Nabi mengajankan dengan suara yang sedang. Jadi laki kayak perempuan kalau sudah wafat, sudah dimandiin, sudah punya wudhu dari adat, boleh ajanin. Lah, udah mati, ada yang bilang begini argumen, kan ajan buat orang sholat, ya dia udah mati bagaimana diajanin?
Siapa bilang mati? Yang mati itu tubuh, jasad yang sudah ada, tidak ada roh. Tapi sebagai manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dia semasa hidupnya takwanya tinggi, dia mulia. Karena nilai ibadah semasa hidupnya sampai sakit di sholat itu orang mulia, kata Allah, hormatin. Itu dasarnya seperti itu. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Terus ada ayat lagi yang lain. Apa? Bahwa manusia hukumnya mulia. Manusia hukumnya mulia. Gitu. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan manusia. Itu ayat secara hukum. Yang namanya manusia dihormati, tapi belum disebut takwa, belum. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan manusia. Gitu. Dalam tafsir, kenapa Allah muliakan manusia? Biaklihi, dengan ada sempurnanya daya pikirnya. Mulianya itu karena ada otaknya yang hidup. Dia mengerti baik, buruk, bagus, jelek, senang. Dia ngerti, itu mulia. Karena akalnya hidup. Maka kita dalam kehidupan, akal kita harus hidup. Akal yang hidup itu mau silaturahmi, mau ngobrol, mau bertanya, mau memberi. Itu akal yang hidup. Artinya dia menggunakan akal untuk beramal saleh. Baca Quran, itu juga otaknya hidup. Kalau cuma diam aja, duduk ngelamun, ini aja. Itu orang kena sihir dari dirinya. Saya baca dalam kitab Ayatul Ahkam. Jadi orang yang kena sihir macam-macam. Ada kena sihir dari perbuatan orang, ada kena sihir dari cara dia berpikir, ngelamun, males, mau duduk, disuruh ini enggak. Itu orang dirinya yang kena sihir dari pengaruh dirinya. Bukan dari orang lain. Jadi pengaruh dirinya membuat dia seperti orang nggak punya daya, nggak punya cara kehidupan yang disebut ikmal lidunyaka, itu nggak ada. Itu yang kita takutkan kalau orang banyak lamun. Nabi larang jangan lamun. Gitu. Khawatir itu orang terkena sihir dirinya sendiri. Ini bab sihir yang saya ngajari Jumat subuh itu. Sedikit lagi ya. Ini ibu-ibu ada mau olahraga 5 menit lagi, jam 6 selesai. Ngaji belum selesai. Pada pulang. Apa mau olahraga? Apa boleh kalau ngaji belum selesai. Mau pulang, mau ngopi, mau masak. Jangan dulu, nih belum selesai. Saya mohon. Kemudian fa'atona haqquhu, lalu kami memberikannya haknya si mayit. Hak si mayit masih ada. Mandikan, bungkus, bawa sholat kalau muslimah atau muslim, ajak ke kubur, tanamkan, azankan, qomatkan. Kalau orang yang sekarang argumen kan azan buat orang sholat, emang mayit itu posisinya kan lagi sholat,
Makanya posisi mayit itu ditaruh mana putar sana ya. Pala di sana menghadap kemari, dibaringkan miring. Itu kan sholat orang yang berbaring begitu caranya. Lalu hidungnya dikenakan tanah, dibuka ini bagian muka, jidatnya dahi dibuka supaya dia nempel tanah. Kalau posisinya nggak nyambung, kasih tanah lagi gumpelan, ya tempelkan, gitu. Itu artinya dia posisinya lagi sujud, sholat lagi sujud. Itu mayit begitu. Makanya mayit itu nggak boleh didekatkan sama orang kafir, sama orang musyrik. Kalau dia mau ditanam, nggak boleh. Dalam kitab juga saya baca, orang muslim tidak boleh dekat di kuburannya dengan orang musyrik atau orang kafir. Kenapa? Orang musyrik, orang kafir itu masuk kubur ditanya nggak ngerti langsung disiksa sampai bangkit. Nanti di neraka disiksa sehabis-habisan tanpa ada kesudahan. Jadi ketika dia disiksa, dia ngejerit, sakit. Tapi mayit muslim yang ada di sebelahnya itu pengen. Ngejeritnya si mayit itu membuat pengengnya mayit yang sebelah. Makanya nggak boleh bercampur. Coba sekarang nih muslim nih musyrik nggak boleh dekat. Dimana kuburan dimanapun orang muslim tidak boleh dicampur sama orang musyrik. Karena kalau dia nanti disesat aja dijepengang. Nah, saya padukan dengan sebuah film. Ketika Pandem di penjara di Guantanamo. Guantanamo itu Amerika Serikat bagian, kalau nggak salah barat. Itu dia ada yang ditaruh di bawah penjara bawah tanah. Nah, yang sebelahnya disiksa, teriak-teriak. Dia yang tadinya tenang, lama-lama malu. Jadi dia nggak tenang di dalam sel. Kenapa? Bisingnya orang yang menjerit disiksa. Akhirnya panggil itu, apa namanya, yang tukang jaga. Kalau bahasa kita, kau mau uang? Pindahkan aku, jangan di sini. Kau mau uang? Pindahkan aku, jangan di sini. Oke, pindahkan. Dipindahkan, dikasih uang. Jadi sampai sekarang itu begitu. Orang biar di penjara Cipinang, tidur mewah, ada TV. Malam bisa pulang ke rumah istrinya, walaupun bergaul, ketemu cuma 2 jam. Ada apa? Yaudah itu kayak begitu. Haram nggak tuh yang nerima? Ya jelas. Dia berarti telah mempermainkan hukum. Makanya bagaimana kita mau bersih kalau seorang seperti begitu? Saya punya mantu, masukin penjara di sini nih, di BBM. Anaknya, keponakan saya mau nikah. Dia kan mesti ada ngasih berapa? 2 juta baru bisa keluar. Jadi saya bukan cerita bohong, bukan ngarang, fakta. Itu 2 juta selesai nikahin, 1 jam berikutnya boleh balik lagi. Terus saya lihat juga mau jenguk nih anaknya, bawa makanan, terus ngasih buat bisa besok. Itu bukan bohong, saya ngelihat mata sendiri. Kalau disalahkan kan nggak mau.
Jadi orang begini bagaimana masa pensiunnya? Banyak penyakit. Iya, masa pensiunnya banyak penyakit. Saya juga udah pernah dulu melihat orang semasa pensiun, sebelum pensiun dia memang bagian tukang nanya, tukang gebuk. Dulu di namanya Seksi 7, itu tahun 60-an. Seksi 7-nya sekarang Polres Jakarta Timur. Begitu Pak. Ustadz juga termasuk. Kalau dia dakwah, memakai panjer, berapa? 5 juta. Itu bukan dakwah, namanya ngejual agama. Nggak boleh. Mengundang angkrik buat ceramah maulid syakrik berapa? 17 juta. Emang murah? Mengundang artis suruh ceramah itu di atas 10 juta. Mending ceramahnya mendingan ceramahnya Ustaz Saman. Udah gitu ngejual air wirid katanya. Satu air 10.000. Yang orang banyak, dia bawa 100. Untung nggak? Untung lagi. Begitu, jangan kita mengundang untuk acara agama orang-orang ulama. Itu bukan ulama. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu bukan ulama, itu ulama su yang gitu. Ada diundang ceramah katanya ulama, tapi dia lah di sana di sini yang diceritakan hanya humoris, kelucuan, bukan agama. Itu juga jangan diundang. Atau seperti orang ngobrol, nggak ada reaksi. Bagaimana dakwah yang disenangin orang, bagaimana bahasa penyampaiannya, ilmunya, itu yang kita cari. Jadi ngaji buat kita manfaat. Itu ingat tuh, cari yang baik penceramah. Ya, sedikit lagi, 1 menit. Arnaha iyahu, kasih pakaian. Jadi dia habis pakai kain putih, kalau perempuan dikasih lagi baju kebaya, kain kebaya 2 lembar. Jadi bungkusnya dicampur sama kain kebaya. Itu kalau perempuan. Kalau orang laki cuma 3 lembar kain putih, nggak pakai kain kebaya. Gitu. Kemudian rawahul jamaah. Ya, begitu. Nah, itu kajian kita. Semoga bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ilmu yang kita dapati berdasarkan cari ilmu itu manfaat, membawa keselamatan diri kita dari alam kubur sampai alam akhirat. Ya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi 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 wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa Oh ya. Ya, lagi dong, lagi.